Baik, di bagian ini kita akan melihat fasor dari rangkaian yang menggunakan kumparan dan juga yang menggunakan kapasitor. Jadi yang pertama adalah fasor untuk rangkaian dengan kumparan, atau kita akan tulis sebagai L dengan simbol kumparan. Nah, ini kita punya kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sekarang sumber tegangan ini punya fungsi misalkan suatu nilai maksimum tegangan Vm dikalikan sinus omega T. Nah, nantinya pada rangkaian ini akan ada arus listrik IL kita sebut. Dan kalau kita nyatakan beda tegangan pada kumparan ini akan ada suatu nilai VL. Nah, pada rangkaian kumparan atau L, maka kita dapat tuliskan bahwa secara umum VL ini juga memiliki fungsi, yakni suatu nilai maksimum dikalikan sinus omega T. Jadi fungsinya sama seperti fungsi tegangan sumber. Lalu untuk arus IL, maka dia tidak lagi memiliki fungsi yang sama sinus, tapi minus arus maksimum dikali kosinus omega T. Nah, ini dari mana? Tentu ada perhitungan matematika yang lebih dalam lagi menggunakan kalkulus yang memang pada kesempatan ini tidak kita bahas. Jadi fokus kita adalah pada kedua fungsi ini, yaitu sinus omega T dan minus kosinus omega T. Kalau kita gambarkan fasor dari VL dan fungsinya tadi adalah sinus, maka fasor ini berputar dari sumbu horizontal berlawanan jarum jam seperti ini untuk menghasilkan grafik fungsi sinus. Nah, sementara untuk yang arus IL, fungsinya adalah minus kosinus. Jadi, fasor dari IL akan memulai geraknya dari posisi vertikal di bawah ini, lalu berputar berlawanan jarum jam, supaya dia menghasilkan grafik fungsi minus kosinus. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada suatu titik, misalkan di sini, maka nilai dari VL-nya ada di sini, VL, dan IL-nya sedang ada di sumbu horizontal. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa ketika fasor VL dan IL berputar bersama, maka fasor dari VL akan selalu bergerak mendahului IL dengan beda sudut sebesar 90 derajat. Jadi kalau misalkan VL-nya ada di sini, nah IL-nya masih di sini dengan beda sudut 90 derajat. Kalau VL di sini, IL-nya di sini. Nah, lalu kita bisa melihat kembali pada rangkaian dengan kumparan itu bahwa kumparan ini juga memiliki suatu nilai hambatan atau yang kita sebut sebagai tahanan induktif XL. Nah, dari mana nilai tahanan induktif ini? Nah, kita akan diberikan nilai induktansi dari kumparan tersebut yang menggunakan satuan Henry. Lalu juga tadi untuk arus bolak-balik ini atau tegangannya punya suatu frekuensi. Nah, di sini ada nilai omega. Jadi, tahanan induktif ini dapat dihitung, yakni omega dikalikan L. Tahanan induktif ini memiliki dimensi atau satuan yang sama seperti hambatan biasa, yakni ohm. Nah, bagaimana mencari nilai omega? Omega bisa kita hitung dari 2 dikali Pi dikali frekuensi. Jadi ini adalah frekuensi tegangan bolak-balik yang kita miliki. Misalkan ada negara-negara yang nilai frekuensinya 50 Hz, juga ada yang memiliki frekuensi 60 Hz. Baik, nah sekarang kita akan beralih kepada rangkaian yang berikutnya, yakni rangkaian yang menggunakan kapasitor C. Jadi kita sudah belajar ketika kita
menghubungkan kapasitor dengan sumber tegangan searah, maka kapasitor ini akan menyimpan sejumlah muatan, namun pada rangkaian ini tidak ada arus. Kenapa? Karena di dalam kapasitor itu adalah bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau tidak mengantarkan elektron. Jadi tidak ada arus listrik pada rangkaian. Nah, sekarang yang membedakannya adalah ketika kapasitor ini kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik, maka rangkaian ini akan dialiri arus. Nah, apakah artinya bahwa pada kapasitor sekarang ada elektron yang bergerak? Tidak. Jadi yang terjadi sebenarnya pada kapasitor ini adalah terjadi perubahan medan listrik yang berganti-gantian antara satu keping ke keping yang lain. Nah, ini yang nanti mengakibatkan apa yang dinamakan sebagai arus pergeseran. Namun arus ini bukanlah seperti arus yang kita pahami, yakni elektron yang bergerak. Jadi ini terjadi karena adanya tadi perubahan medan listrik yang berganti-gantian. Nah, kita pada bagian ini tidak memfokuskan dahulu kepada arus pergeseran, tapi kita akan lebih memfokuskan kepada fasor antara IC, arus kapasitor, dan beda tegangan pada kapasitor VC. Baik, nah tadi kalau misalkan tegangan ini punya suatu fungsi, yakni sinus omega T, maka untuk beda tegangan VC pun juga dapat dituliskan fungsinya sinus omega kali T. Nah, sementara arusnya akan memiliki fungsi yang berbeda lagi. Jadi tidaklah sinus omega T atau minus cos, namun plus cosinus omega T. Nah, jadi kalau kita gambarkan grafik mereka, maka karena VC memiliki fungsi sinus, akan bergerak mulai dari sumbu horizontal lalu berputar berlawanan jarum jam untuk menghasilkan grafik fungsi sinus seperti ini. Nah, sementara itu untuk arus kapasitor IC, grafiknya adalah grafik cosinus. Jadi IC dimulai dari posisi vertikal seperti ini menghadap ke atas lalu berputar berlawanan jarum jam untuk menghasilkan suatu grafik cosinus. Nah, jadi bisa kita lihat pada suatu posisi juga, misalkan di sini, ini adalah posisi dari VC, lalu ini tempat di mana IC. Nah, IC-nya sekarang ada di sini. Jadi kita dapat bayangkan bahwa ketika fasor-fasor VC dan IC ini kita putar, maka selalu fasor dari arus kapasitor IC akan mendahului fasor VC. Jadi kalau misalkan ini ada fasor IC, maka fasor VC ada di sini dan seterusnya. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian R antara kedua fasor yakni VR dan IR mereka bergerak bersama-sama. Namun pada rangkaian yang memiliki kumparan atau L, fasor VL mendahului IL dengan perbedaan sudut 90 derajat. Lalu pada rangkaian kapasitor, kebalikannya yakni fasor arus mendahului fasor tegangan sebesar 90 derajat. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau kita punya dua panah, kita dapat membayangkan untuk fasor-fasor tegangan dan arus ini yang kita putar bersama, di mana hambatan tadi VR dan IR sama. Kalau kumparan VL mendahului, sementara kalau kapasitor arus yang mendahului. Nah, kita akan aplikasikan pemahaman ini atau metode fasor ini untuk menganalisa beda tegangan arus pada rangkaian yang nanti kita akan pelajari selanjutnya, yaitu rangkaian RLC yang dihubungkan secara
seri.